Hari ini kita akan mencoba peralatan baru, peralatan improvisasi YouTuber pemula sederhana. Hari ini masih seputar motovlog. Perjalanan hari ini kita akan menuju Kecamatan Bojong melalui Wanayasa. Peralatan yang digunakan hanya masih sederhana. Kalau di konten sebelumnya tampilannya masih selalu potret karena menggunakan HP biasa dan tanpa peralatan tambahan. Kali ini saya mencoba memodifikasi tas yang digunakan, jadi sangat kalau bisa dibilang minim modal karena masih pemula. Saya memodifikasi tasnya agar supaya bisa tampilan HP-nya menjadi landscape, agar kalau ditonton di komputer atau perangkat lain selain HP, tampilannya bisa layar full maksimal. Baik, sementara itu untuk pembukaan. Sekarang kita konsentrasi dulu di jalan karena kita memasuki area yang dikenal dengan nama Ranca Darah. Arealnya cukup berliku-liku, jadi memerlukan konsentrasi dan perlu kewaspadaan juga, karena kalau di musim penghujan seperti sekarang banyak kejadian pohon tumbang. Oke, sementara kita konsentrasi dulu. Oke, kita sekarang sudah melewati daerah
daerah Rancadara, dan sekarang kita sudah masuk di Jalan Raya Wanayasa, Pondok Salam Wanayasa. Jalannya relatif lurus dan menanjak, kiri kanan banyak pepohonan, masih asri suasananya. Baik, sambil mengisi rute perjalanan ini supaya tidak bosan, saya akan curhat, sharing atau berbagi pengalaman sebagai YouTuber pemula yang mana sekarang saya sedang menerapkan beberapa tips dan trik dari para suhu master yang sudah sukses di jalur YouTuber. Oke, saya akan sedikit cerita. Jadi awal mula saya memutuskan ingin menjadi YouTuber, meskipun saya sudah sejak 2013 membuka akun YouTube ini dan sudah berganti-ganti nama, karena saya tidak tahu kalau YouTube itu bisa memberikan kita penghasilan. Walaupun sampai saat ini pun memang channel saya juga belum berpenghasilan karena sedang berusaha mencapai monet. Awalnya saya bertemu seorang rekan yang dia sudah menjadi YouTuber. Channelnya sangat simpel, namanya Apa Anane, atau dalam bahasa Indonesia itu apa adanya. Subscribernya sudah lumayan banyak, ada sekitar 3.000 lebih, dan videonya juga sudah banyak viewernya dan sudah dimonet. Awal pertemuan dia bercerita dengan memamerkan HP-nya. Nih, lihat HP baruku hasil YouTube. Wah, keren, saya bilang. Gimana ceritanya Bang kok bisa dapat uang dari YouTube? Nah, dia bercerita kalau HP itu kalau digunakan dengan bijak maka bukan memboroskan uang dengan membeli pulsa atau kuota, tapi malah sebaliknya, HP itu bisa menghasilkan penghasilan buat kita. Saya penasaran gimana caranya. Ya pokoknya upload aja aktivitas kita. Tapi kan saya nggak punya skill editing, nggak punya skill tentang fotografi atau apa. Kamu lihat dulu channel saya, dan beliau. Saya buka channel beliau, dan saya lumayan kaget. Jadi bukan hanya sekedar namanya Apa Anane, apa adanya. Jadi konten beliau itu kebanyakan hanya ya apa adanya saja. Dia merekam suatu momen, upload terus, rekam lagi, upload terus. Walaupun ada beberapa konten yang memang menunjukkan tutorial yang setelah belakangan saya pelajari itu banyak diminati, tapi itu pun hanya keseharian. Ketika dia membetulkan mobilnya, dia rekam, dia lemparkan, rekam lagi yang lain, upload lagi, seterusnya begitu. Pesan dia tuh hanya satu yang berat dari YouTuber itu konsisten. Jadi bukan masalah editingnya, tapi konsisten untuk mengupload video. Saran dari dia minimal 3 hari. Satu hari itu kita minimal 3 konten yang kita upload, baik itu video atau short. Tidak usah dulu mengejar subscribe atau jam tayang, karena di awal-awal dia pun tidak menyadari kalau YouTube itu bisa menghasilkan uang.
singkat cerita saya tertarik. Sepulang dari bertemu beliau, saya mulai belajar. Ada apapun rekam, apapun rekam. Sampai pertemuan berikutnya saya bertanya lagi, sudah mulai masuk ke arah monet. Bang, ini tuh saya udah mulai belajar nih. Waktu itu saya bilang, oh saya manggilnya Mas karena dia orang Jawa. Mas, saya udah mulai belajar nih ngupload video. Terus kapan saya gajiannya Mas? Saya bilang karena saya belum tahu juga, karena saya lihat tampilan video saya hanya ya seperti nonton YouTube biasa saja. Si Mas tuh ketawa, kamu tuh baru berapa bulan sudah mau instan saja. Terus dilihatin, mana coba lihat channelmu. Saya lihatin channel. Dia tanya, mana itu YouTube studiomu? Wah, saya nggak ngerti apa YouTube studio. YouTube studio tuh buat mantau, dia bilang perkembangan channelmu seperti apa, followermu berapa, subscribermu berapa, yang banyak ditonton yang mana. Duh, itu toh saya bilang nggak ngerti. Akhirnya beliau ajari, cari. Waktu itu masih yang versi saya diajarkan yang di Play Store saja. YouTube Studio yang dari Play Store setelah saya download, beliau ajarkan cara pemakaiannya. Terus pada kolom penghasilan dia tunjukkan, nah ini caranya Mas kalau mau dapat gaji dari YouTuber. Dia tunjukin waktu itu 4.000 subscriber, dan ada perubahan kebijakan 3.000 pun bisa, serta dan 3.000 jam tayang atau 4.000 jam tayang, atau pilihan lainnya itu kita mengupload short dengan view yang pencapaian pertama itu 3 juta, pencapaian berikutnya harus 10 juta. Kalau untuk subscriber, penjelasan beliau, kita bisa sampai kapanpun, tidak ada batasnya, jadi tidak akan ada hangus. Tapi kalau untuk jam tayang itu hanya dikasih batas waktu selama 365 hari. Kalau tampilan di YouTube studionya seperti itu, kata penjelasan beliau. Nah, kalau yang short itu hanya dikasih waktu 90 hari. Saya bilang, waduh, ini kok berat nih sepertinya. Ini gimana caranya nih? Ya udahlah, si Mas tuh bilang udah nggak terlalu banyak ini. Saya juga dulu kayak kamu, sama aja. Pokoknya kuncinya upload saja dulu, belajar konsisten dulu. 1 hari minimal 3 konten, itu aja dulu. Nanti kalau sudah terbiasa, sudah dicek YouTube studionya, sudah familiar dengan menu-menu di dalamnya, nanti juga akan mengikuti sendiri. Banyak juga nonton-nonton channel apa-apa. Oke Mas, siap, laksanakan, saya bilang. Waktu itu di awal subscriber saya hanya 26, jam tayang 0, short 0, karena tidak aktif. Hanya sesekali saja sejak 2013 itu paling ya. Kalau ada momen yang spesial banget baru upload, itu pun sangat jarang sekali, bisa dibilang jarang sekali. Kalau sudah niat, oke, saya akan coba upload 3 konten per hari. Sampai video ini tayang, sekarang akhirnya saya sudah bisa mengupload 100 lebih konten, yang meskipunnya belum tercapai juga. Saya berbagi pengalaman nih dari subscriber. Dari subscriber 26 tuh saya berpikir gimana caranya nih biar dapat 1000 subscriber. Waktu itu pikiran saya singkat aja, simpel. Kebetulan saya banyak grup pertemanan di WA, di Instagram, di Telegram. Ya sudah, saya kopikan saja linknya. Link channel saya kopikan, ya saya selipin biasa dengan pantun yang lagi tren. Supaya silaturahmi tidak putus, pinjam dulu 100. Nah, itu yang saya pakai. Tapi saya edit. Kalau saya pantunnya
supaya silaturahmi tidak putus, boleh dong bantu subscribe supaya saya tidak usah pinjam 100. Alhamdulillah 1 minggu itu perkembangannya lumayan pesat. Sekitar 50% lebih link pertemanan saya membantu subscribe, dan akhirnya tercapai sampai saya video ini tayang. Saat ini sudah 1200-an subscriber saya. Tapi bukan dari sekedar pertemanan saja, itu saya berbagai macam cara. Jadi saya lihat buka-buka Facebook, ada yang posting status itu salsub. Apa ini salsub? Saya cari-cari, ternyata salsub itu saling subscribe. Saya cari, kebetulan waktu itu saya lagi tertarik bikin konten motovlog. Meskipun konten saya masih campur aduk karena pemula, apapun saya upload tanpa edit. Kebetulan motovlog itu banyak peminatnya juga. Saya lihat di situ kebanyakan itu orang memasukkan di status Facebooknya itu link video mereka, lalu silakan berkunjung, jangan lupa salsub. Saya pikir maksudnya apa ini, tapi setelah saya renungi ternyata iya benar juga ya. Kalau saya mengsub channel orang, terus orang itu mengsub channel saya, mengsub balik, lumayan. Sementara kalau di Facebook itu satu grup itu anggotanya bisa sampai ribuan. Saya pikir 100 saja per grup, lumayan. Saya gunakan yang seperti itu juga. Jadi selain menggunakan channel pertemanan, menggunakan salsub, menggunakan, ya intinya kita termasuk japri juga. Saya menjapri beberapa teman dekat karena masih malu juga, karena kontennya ya kalau dibilang belum layak. Tapi saya pede aja, namanya juga usaha. Singkat cerita, dari pertemanan dapatlah sekitar 500-600an. Dari Facebook itu dengan berbagi link dengan segala macamnya, Facebook, status WA, terus masuk grup-grup konten, terus direkomendasiin sama saudara-saudara juga. Alhamdulillah sampai hari ini ya lumayan, per hari itu pertambahan antara 5 sampai 20 subscriber baru, lumayan lah alhamdulillah. Dan sudah hari ini sekitar 1200an lebih. Saya belum lihat lagi nih yang terbaru berapa, mudah-mudahan nggak turun lagi, karena kalau lihat tips konten kreator, ada yang bilang subscriber tuh bisa turun lagi kalau channel kita tidak menarik. Waduh, saya bilang ini apalagi nih, baru lagi nih. Tapi ya udah gila, itu nantilah. Saya pikir saya bertahap dulu. Alhamdulillah untuk monet sudah tercapai satu sisi. Nah yang kedua, saya karena kebetulan saya pernah mengupload video short, itu hanya durasi sekitar, saya lupa 15 detik atau berapa gitu, atau kurang mungkin. Itu hanya tentang ada ular piton di pameran gitu. Saya rekam, saya upload, itu sampai hari ini masih terus bertambah. Itu mungkin paling tinggi di channel saya, sampai 6.500 viewernya dari short itu. Saya pikir, wah kayaknya ini lebih gampang ini nih daripada 4.000 jam tayang. Saya lebih baik kejar yang 3 juta, yang pencapaian berikutnya 10 juta. Saya langsung geber terus di short. Setelah dapat seminggu lebih, saya baru berpikir tuh, baru terbesit. Saya hitung dulu yang 3 juta 3 juta selama 30 hari, berarti 30 harinya 1 juta 1 bulan. 1 bulan itu buat 30 hari 1 juta. Kalau dibagi per harinya itu jatuh sekitar 30.000.
30.000 viewer. Tapi itu pun kata teman saya belum jadi syarat. Jadi 3.000 itu YouTube baru bisa pasang iklan tapi belum monet. Jadi hanya bisa membuka AdSense saja, tapi penghasilan tetap hanya di angka 10 juta. Saya bilang, waduh, ini gimana mencapai ini? Kalau 30.000 per hari saja, waduh, seperti apa saya harus bikin kontennya? Saya PD-nya seperti ular itu 6.000 taruhlah, berarti cukuplah 5 konten. 5 konten selesai lah, dapatlah 3.000. Saya bisa bikin AdSense, terus langsung lah yang kejar yang 10 juta viewer. Upload, ternyata ya tidak semudah yang dibayangkan, bos. Itu keberuntungan saja konten ular itu bisa mencapai 6.500 viewer. Secara umum rata-rata konten saya paling banyak itu hanya ratusan, 100, pernah sampai 500 atau 600. Tapi yang paling banyak itu paling 60, 80. Waduh, saya bilang ini nggak bisa kalau kayak begini, repot ini. Yang setahu saya short itu ya itu ditayangkan umum, bukan kita harus promosi link. Siapapun bisa melihat short. Tapi tetap saja ternyata kalah kita dengan yang sudah lama. Saya banting setir. Waduh, kalau gini saya ngejar jam tayang aja deh. Saya mulai buat video, orang ngeliwat saya videoin 10 menit dapat. Kalau saran teman saya itu minimal ya 3 menit lah. Bagus-bagus kalau bisa 5 menit satu video, karena nanti tujuannya kalau itu kita sudah monet, pasang iklan, itu bisa iklan bisa masuk di antara video-video kita tuh. Jadi lebih menarik juga. Oke, akhirnya saya mulai mengupload video. Nah, sampai saat ini udah lumayan banyak. Kalau yang vlog itu ya seperti tadi, saya hanya pakai HP yang akhirnya tampilannya portrait. Yang kalau dilihat di laptop atau di HP dimiringkan, kelihatannya jelek banget. Posisinya nggak full layar. Tapi nggak apa-apa, saya coba terus. Saya optimis, seperti optimis saya ketika mencapai 1.000 subscriber. Saya ulangi langkah saya yang awal itu. Saya share di grup pertemanan, saya share di Facebook, saya bagikan link di status WA, bagikan di status Facebook. Pokoknya di semua akun medsos saya sebarluaskan video-video saya. Harapan saya ya kalau dari jumlah subscriber saya yang 1.200, anggaplah 500 orang yang menonton. Satu orang anggaplah kalau ada video saya 5 menit itu 5 menit, 500 kali 5 menit sudah 2.500 menit. 2.500 menit itu kalau dibagi 60 menit berarti sekitar 40 jaman, 40 jam lebih satu hari. Kalau 1.000 yang nonton 80 jam satu hari. Kalau 30 hari berarti saya dapat 2.400 jam. Nah, berarti bisalah 2 bulan, 3 bulan, ya maksimal 5 bulan saya tercapai target jam tayang 4.000 jam. Oke, eksekusi. Upload video tanpa edit, tanpa apa-apa, hanya ya kadang-kadang sesekali diselingi dengan audio yang dari aplikasi. Kebetulan saya untuk editing awal-awal saya pakai Canva, karena
harian gratisan, dan saya tahunya ya hanya tanpa itu. Nah, pernah ada pengalaman pertama, ternyata ada yang kena copyright. Wah, apalagi nih copyright saya bilang. Jadi kita ternyata tidak boleh memakai audio atau yang karena nanti itu akan mengakibatkan channel kita bisa sampai diblokir oleh YouTube. Saya berguru lagi sama master, katanya kalau mau pakai audio pakainya yang di YouTube Studio aja. Di situ insya Allah udah bebas copyright semua. Adalah singkat cerita, saya upload sekian banyak video. Setelah hampir sebulan saya cek perolehan jamnya, hitungan saya dapatlah 1000-2000. Kita 500 jam. Begitu dibuka YouTube Studio, wow, keren saudara-saudara, ternyata di luar ekspektasi saya. Target pencapaian yang saya dapatkan melebihi dari apa yang diharapkan. Tidak ada yang dia mengharapkan seperti ini, maksudnya saya. Karena saya hanya mendapatkan 21 jam teman-teman, luar biasa. Video sekitar hampir 50 video lebih, 1200. Waktu itu belum 1200, baru 1080-an lah subscriber. Yang target saya 500 itu menonton, hanya dapat 21 jam teman-teman. Ternyata di YouTube Studio pun kita bisa mengontrol di masing-masing video itu berapa menit rata-rata orang menonton. Itu saya klik, ternyata luar biasa. Tidak ada yang lebih dari 1 menit teman-teman. Itu semua hanya ya 50 detik, 40 detik. Ada 1 menit pun 1 menit 10 detik. Saya berpikir, waduh, iya juga ya. Kalau hanya ngejar subscriber itu gampang. Orang tinggal buka linknya, subscribe, selesai, tutup lagi. Bertambahlah subscriber kita. Tapi kalau jam tayang tidak semudah itu, saudara. Jadi sulit mengajak orang, teman, bahkan saudara sekalipun buka channel kita, nonton ya 5 menit saja. Itu kalau tayangannya membosankan, paling cuma dapat 30 detik, mereka sudah close lagi. Dan saya belum tahu sampai saat ini sebenarnya minimal tayang yang diakui YouTube itu berapa gitu. Jangan-jangan di bawah 1 menit tidak diakui lagi. Repot saya kalau begitu. Nah, setelah itu saya agak sedikit down juga, berhentilah upload konten. Ya, dapat seminggu saya berhenti upload konten, terus bertemu lagi teman dengan saya. Nah, ternyata memang betul yang sulit itu konsisten. Apapun tujuan terjadi, jangan berhenti upload. Salah dia seperti itu. Jangan dulu dijadikan monet itu target. Cintai dulu saja YouTube-mu, kontenmu. Karena bagaimana orang bisa menyukai konten kita kalau kita sendiri tidak menyukai konten kita sendiri. Kita hanya buat konten, hanya ngejar-ngejar monet. Jadi saran beliau itu udah apa adanya aja, lakuin aja dulu. Upload. Apapun hasilnya itu ya itu. Tapi ada ilmu baru tuh dia bilang. Salah satu yang bikin menarik itu thumbnail. Apa itu thumbnail? Thumbnail itu tampilan awal video kita. Coba belajar kamu edit sedikit ya. Waktu itu suruh pakai apa itu Canva juga bisa dia bilang. Masukin gambar yang paling menarik, bikin judul menarik di situ, kayak poster begitulah. Nah, itu coba situ. Selain itu cari juga konten yang isinya itu nggak membosankan, yang bikin orang penasaran, bikin mengikuti terus. Oke, saya coba. Nah, hari ini perdana nih saya coba trip itu. Saya belum tahu efeknya gimana.
nanti akan saya edit video ini karena sekarang sudah sampai tujuan. Sementara curhat hari ini cukup dulu. Nanti saya edit videonya, saya coba nanti pakai thumbnail yang baru, pakai teaser pembukaan juga. Ya, kita lihat perkembangan channel kita, apakah ada perubahan atau tidak. Jadi saya bukan membagikan tips sukses meraih 1000 subscriber dan 4000 jam penayangan, tapi saya mencoba bersama-sama. Ayo kita sama-sama membangun channel kita, mencoba. Jadi saya akan selalu update trik yang saya pakai dan bagaimana perkembangannya. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan kalau menurut Anda ini bermanfaat bisa dibagikan kepada YouTuber pemula lainnya. Ayo kita bangun bersama dari nol, bersama-sama kita coba semua trik. Mana yang berhasil? Ya, bismillah. Yang penting kita sudah berusaha. Oke, sampai jumpa di lain waktu teman-teman. Saya mau stop dulu videonya karena udah kepanasan juga nih HP-nya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.